Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Feliani Purnosari Adur, NIM 16122003. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang efek fotolistrik dan hamburan Compton. Baik, supaya tidak terlalu memperpanjang waktu, langsung saja. Baik, sebelum kita lanjut ke apa itu fotolistrik dan efek Compton, pertama-tama kita ketahui dulu apa itu dualisme gelombang partikel. Jadi dualisme gelombang partikel itu di mana cahaya itu bisa berperilaku sebagai gelombang dalam beberapa eksperimen, kemudian jadi partikel dalam eksperimen lain. Nah, ketika dia sebagai gelombang, dia itu ketika mengalami interferensi, difraksi dan polarisasi. Terus sebagai partikel, ketika cahaya itu terdiri dari foton yang memiliki energi dan momentum seperti yang ditunjukkan dalam efek fotolistrik dan hamburan Compton sebentar. Jadi dualisme gelombang partikel ini itu menjadi dasar bagi mekanika kuantum yang tidak hanya berlaku untuk cahaya, tetapi juga berlaku untuk elektron dan partikel lain. Kemudian buka jalan bagi teknologi seperti panel surya, mikroskop elektron, laser, dan komputer kuantum. Kemudian efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah fenomena di mana cahaya dengan frekuensi tertentu itu dapat melepaskan elektron dari permukaan logam. Nah, ini menunjukkan bahwa cahaya berperilaku seperti partikel yang disebut foton dengan energi tertentu. Jadi pada dasarnya itu efek fotolistrik itu ketika cahaya dengan frekuensi tertentu mengenai permukaan logam. Nah, terus jika energi foton cukup besar untuk mengatasi fungsi kerja logam, elektron akan terlepas. Kemudian yang ketiga, densitas cahaya tidak mempengaruhi energi elektron yang terlepas, melainkan jumlah elektron yang keluar. Kemudian yang keempat, hanya cahaya dengan frekuensi minimal yang dapat melepaskan elektron meskipun intensitas cahaya ditingkatkan. Percobaan Hertz dan Millikan. Pertama, percobaan Hertz pada tahun 1887. Heinrich Hertz pertama kali menemukan bahwa cahaya ultraviolet dapat menyebabkan percikan listrik di permukaan logam. Nah, jadi Heinrich Hertz ini itu menemukan efek fotolistrik secara tidak sengaja saat mempelajari gelombang elektromagnetik. Nah, dia ini mengamati bahwa percikan listrik ini tuh lebih mudah terjadi saat lempengan logam diterangi oleh sinar UV. Nah, jadi dia dapat menyimpulkan bahwa cahaya itu dapat menyebabkan pelepasan elektron dari permukaan logam. Kemudian yang kedua yaitu percobaan Millikan pada tahun 1916. Robert Millikan kemudian mengukur hubungan antara frekuensi cahaya dan energi elektron yang dilepaskan. Jadi Robert Millikan ini melakukan eksperimen untuk mengukur hubungan antara frekuensi cahaya dan energi elektron yang dilepaskan. Dia membuktikan bahwa secara eksperimental persamaan Einstein itu benar, meskipun awalnya skeptis. Jadi sebentar saya akan menjelaskan juga seperti apa persamaan Einstein. Jadi percobaan Millikan ini dia menyimpulkan bahwa elektron itu hanya bisa terlepas jika cahaya memiliki frekuensi minimum tertentu, bukan karena intensitasnya. Persamaan Einstein dan penerapannya. Albert Einstein menjelaskan bahwa jadi efek ini itu dengan teori kuantum cahaya. Dia menyatakan bahwa energi foton itu diberikan oleh E sama dengan H kali F, di mana E itu energi foton dengan satuan joule
H itu konstanta Planck dengan nilai konstantanya itu 6,626 kali 10 pangkat min 34 joule sekon. Terus F frekuensi cahaya dengan satuan Hertz. Jadi elektron itu hanya dapat berlepas jika energi foton lebih besar dari fungsi kerja logam. Nah, persamaan fotolistrik Einstein itu menjelaskan bahwa intensitas cahaya tidak mempengaruhi energi elektron, tetapi frekuensi cahaya yang menentukan apakah elektron itu dapat keluar dari logam atau tidak. Hamburan Compton, fenomena dan eksperimen Arthur Compton. Pada tahun 1923, Arthur Compton menemukan bahwa ketika sinar X bertumbukan dengan elektron bebas, panjang gelombangnya itu bertambah. Nah, fenomena ini disebut hamburan Compton yang membuktikan bahwa foton itu memiliki momentum. Nah, persamaan Compton dan implikasinya. Arthur Compton merumuskan perubahan panjang gelombang akibat tumbukan sebagai lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per massa elektron dikali 1 kurang cos theta, di mana lambda aksennya itu panjang gelombang setelah tumbukan, lambda panjang gelombang awal, H itu konstanta Planck, terus ME itu massa elektron, C-nya itu kecepatan cahaya, kemudian theta adalah sudut hamburan. Jadi penemuan ini tuh mengkonfirmasi bahwa cahaya berperilaku sebagai partikel karena memiliki momentum yang sebelumnya hanya dikaitkan dengan benda bermassa. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa cahaya itu memiliki sifat partikel karena momentum dan energi foton itu ikut berubah saat bertumbukan dengan elektron. Jadi berdasarkan persamaan tadi, lambda aksen kurang lambda sama dengan H per massa elektron kali C dikali 1 kurang cos theta. Nah, jadi dari persamaan itu juga dapat disimpulkan bahwa jadi hamburan Compton itu membuktikan bahwa cahaya itu memiliki momentum, sesuatu yang sebelumnya hanya dimiliki oleh benda bermassa. Kemudian memberikan bukti lebih lanjut tentang dualisme gelombang partikel cahaya. Contoh aplikasi dalam teknologi modern. Yang pertama, efek fotolistrik dalam panel surya itu mengubah energi cahaya matahari menjadi listrik menggunakan prinsip efek fotolistrik. Itu cahaya matahari melepaskan elektron dalam sel surya, kemudian menciptakan arus listrik. Lalu yang kedua, hamburan Compton dalam detektor sinar X. Hamburan Compton digunakan dalam pencitraan medis dan keamanan bandara. Dengan memahami perubahan panjang gelombang akibat hamburan, detektor dapat menghasilkan gambaran struktur internal tubuh manusia atau mendeteksi benda tersembunyi. Jadi dapat disimpulkan bahwa efek fotolistrik dan hamburan Compton itu membuktikan bahwa cahaya tidak hanya berperilaku sebagai gelombang, tetapi juga sebagai partikel. Jadi kedua fenomena ini memiliki banyak aplikasi dalam teknologi modern, dari panel surya hingga pencitraan medis. Baik, terima kasih teman-teman. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang efek fotolistrik dan hamburan Compton. Semoga materi yang saya jelaskan ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih.